Pada upacara tumpak landep atau penyucian pusaka umat Hindu Pura Kertabuana Giri Wilis Bajulan, semua senjata dan alat upacara ikut disucikan. Namun ada beberapa alat upacara yang terlihat spektakuler dan langka, yaitu berupa bajra, genta, bokor, dan bawat. Bukan hanya namanya yang membuat awam penasaran, namun bentuknya unik dan besar. Bagaimana cerita dari benda-benda bersejarah peninggalan umat Hindu dari lereng Gunung Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur tersebut? Ikuti terus laporan Nganjuk TV selengkapnya. Pemirsa, kali ini kita ketemu bersama dengan Pak Pamangku Damri. Bahwasanya hari ini kita akan mengadakan upacara pembersihan pusaka-pusaka. Salah satunya itu namanya ini genta atau lonceng. Yang ini fungsinya biasanya kegiatan untuk acara ritual keagamaan. Dan ini namanya genta atau lonceng apa, Pak? Yang berhulu Narasinga. Yang berhulu dengan Narasinga atau Narasinga Murti pada era kerajaan sebelum kerajaan Majapahit berdiri. Maka dari itu ini satu-satunya lonceng atau genta yang ada di Indonesia atau mungkin di dunia yang tidak ada yang menyamai. Pada tahun 2006 ditemukan di Gunung Wilis dan sekarang ini bentar lagi akan disucikan oleh beliau dengan acara tumpak landep. Menurut keterangan pemangku Pura Kertabuana Giri Wilis, Mangku Damri, benda-benda bersejarah tersebut ditemukan pada tahun 2006, saat usai berlangsung salah satu upacara umat Hindu di lereng Gunung Wilis. Bersamaan itu, 4 tahun sebelumnya Mangku Damri teringat sebuah cerita tentang banyak sejarah umat Hindu dan Pura Kertabuana Giri Wilis. Umat Hindu di lereng Gunung Wilis diceritakan sebagai pewaris tempat suci yang pernah dihuni oleh Resi Markandia. Karena penasaran, umat Hindu Pura Kertabuana Giri Wilis sebagai pewaris dari Resi Markandia, maka Mangku Damri berusaha mendapatkan bukti-bukti otentik sejarah dan alat-alat upacara milik leluhurnya itu. 3 hari berselang kegiatan upacara tahun 2006 itu, ada salah seorang warga desa setempat bernama Parmin almarhum dijemput orang tua diantar ke tengah hutan. Saat itu seharian terjadi hujan lebat. Namun Parmin dan orang tua tersebut tetap nekat. Sesampainya di tengah hutan, Parmin menemukan sebongkah benda membatu yang disangka lampu. Merasa takut, bongkahan batu mirip lampu tersebut dibawa pulang diantar ke rumah Damri. Setelah dibersihkan, ternyata di dalamnya berupa bajra besar, bokor, dan genta yang sudah aus. Ceritanya dulu waktu setelah upacara yang namanya Ngentek Linggih Pura tahun 2006. Nah, setelah upacara Ngentek Linggih itu, ya saya punya pemikiran karena dari awal, dari tahun 4 tahun sebelumnya kan mendapat sejarah banyak tentang umat Hindu, tentang pura di sini, tentang leluhur. Nah, termasuk di pura sini, umat Hindu sini itu dibilang pewaris daripada tempat suci yang ada di Gunung Wilis yang dulu pernah dibuat dan dihuni oleh Resi Markandia. Nah, karena saya dan umat Hindu di sini dibilang pewaris, makanya saya minta bukti sejarah warisannya. Nah, dari situlah saya dikasih beberapa sejarah, ya mulai dari mantra, dari puisi istilahnya. Terus saya minta bukti otentiknya, termasuk benda-benda pusakanya. Termasuk ini namanya siwakrana, jadi alat suci untuk para pandita atau resi zaman dulu. Ini milik daripada Resi Markandia. Jadi saya memang langsung minta kepada beliaunya untuk memberikan alat bukti, alat sucinya diberikan di sini. Nah, pada waktu itu tempo tidak lama,
sekitar 3 hari dari saya mohon di pura, akhirnya umat Hindu yang di sini di dusun Gonditan yang namanya Pak Parmin, sudah almarhum, itu merasa pada saat itu pas hujan lebat, hujan lebat 1 hari full, dia pagi-pagi perasaannya sekitar jam 10 itu seperti dituntun oleh orang tua, dibawa ditunjukkan benda ini. Jadi dibawa ke hutan, ditunjukkan bahwa ada benda ini, jadi dituntun walaupun hujan terus berjalan. Nah, cuman ini dulu keadaannya ini kumpul jadi satu, ini tidak terbentuk, jadi masih bergumpalan, gumpalan tanah membatu. Nah, dari situ yang namanya Pak Parmin itu juga takut menemukan ini, dibawa pulang, terus minta pada saya untuk lihat. Dia bilang saya menemukan lampu kuno Pak Mangku, gitu beliau bilangnya. Nah, saya langsung kontak, merinding semua. Beliau Resi Markandia hadir, ini bukan apa namanya, bukan, tapi pakai bahasa Jawa. Jadi bukan lampu, tapi itulah permintaanmu, bajra dan lain-lainnya saya kasih. Nah, pada saat itu juga pas ketepatan Wuku Landep, harinya Selasa Legi. Jadi saya tulis waktu nemunya. Jadi hari Selasa Legi, Tumpak Landep. Nah, ini termasuk simbol-simbol daripada ajaran Waisnawa. Makanya ini klop sekali. Ini bajra, genta, bokor, ini satu set. Ditambah dengan kalau ini belakangan, ini namanya Bawati, tongkat komando, ini kan era Erlangga, ini kan juga simbol Wisnu, jadi sama. Klop satu paket. Benda lain yang ikut ditemukan di tengah hutan dan disimpan di pura adalah alat perapian atau pasepan, yaitu alat Brahmana untuk upacara di dalamnya berisi api. Menurut umat Hindu, benda yang sudah keropos itu sebenarnya simbol catur dewa yang melambangkan 4 arah mata angin, timur barat, utara, dan selatan. Benda ini sama seperti tadi, ini satu paket nih, satu paket alat-alat para Brahmana untuk pemujaan. Ini perapian atau pasepan. Jadi isinya api dulu untuk upacara ya, seperti ini, ada tangkainya. Nah, ini simbol-simbol daripada catur dewa. Jadi 4 arah mata angin, timur, selatan, barat, dan utara. Inilah konsep-konsep daripada kewisnuan, atau bisa disebut Waisnawa. Terus untuk hari ini, untuk kegiatannya, untuk dengan benda-benda yang kuno ini? Untuk hari ini benda-benda ini hanya dibersihkan, karena ini Tumpak Landep untuk membersihkan alat-alat pusaka. Nah, ini termasuk juga pusaka suci untuk alat pemujaan. Jadi ini dianggap pusaka, dibersihkan supaya awet. Benda-benda langka peninggalan umat Resi Markandia tersebut sekarang disimpan rapi di Pura Kertabuana Giri Wilis Bajulan dan disucikan setiap upacara Tumpak Landep. Cukup ramai, kita lihat prosesi pembersihan pusaka-pusaka yang ada di poros ini. Ternyata cukup berbeda dengan yang lain cara pembersihannya. Di sini cukup tidak terlalu banyak bahan-bahan yang disediakan, tapi yang jelas di sini alat-alatnya tradisional dan tidak terlalu membawa atau mungkin menggunakan perlengkapan modern. Dan sini juga banyak sekali masyarakat yang mengumpulkan di sini, dibawa ke puri sini untuk dimintakan bantuan untuk menyucikan pusaka-pusaka masyarakat sekitar sini. Maka dari itu di sini tiap acara Wuku Landep tetap diadakan kegiatan acara Tumpak Landep atau pembersihan pusaka-pusaka yang ada di sekitar pura sini.
Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.